Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya akan membahas penyelesaian latihan soal-soal akhir bab yang ada pada buku kimia kelas 11 kurikulum Merdeka. Semoga video ini dapat membantu proses belajar Anda dalam memahami pengerjaan soal-soal kimia. Pada bab pertama, soal-soal yang dibahas terkait materi perhitungan kimia. Pada soal nomor 3, kita akan mencari pernyataan yang benar terkait dengan reaksi yang terjadi pada soal tersebut. Data yang diketahui di soal adalah larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molaritas dengan volume sebanyak 100 ml, larutan HCl dengan konsentrasi 0,2 molaritas dan volume sebesar 100 ml. Kemudian kita akan mencari mol dari masing-masing reaktan, yaitu mol dari NaOH dengan mol dari HCl menggunakan rumus yang disesuaikan dengan data yang diketahui pada soal. Rumus yang kita gunakan untuk mencari mol reaktan adalah N sama dengan M kali V, diambil dari rumus molaritas sama dengan mol per volume. Data yang diketahui di soal berupa NaOH dengan konsentrasi 0,1 molaritas, atau molaritas dapat dirubah ke mol per liter. Kemudian volume NaOH 100 ml dikonversikan ke liter menjadi 0,1 liter. Kemudian untuk data HCl yang diketahui pada soal memiliki konsentrasi 0,2 M atau molaritas bisa berubah menjadi mol per liter. Kemudian volume HCl yang diketahui adalah 100 ml dikonversikan ke liter 0,1 liter. Kemudian kita menghitung mol dari NaOH sama dengan konsentrasi NaOH 0,1 mol per liter dikali dengan volume NaOH 0,1 liter, mendapatkan hasil 0,01 dengan satuan liter-liter habis tersisa mol. Kemudian untuk menghitung mol HCl sama dengan konsentrasi HCl 0,2 mol per liter dikali dengan volume HCl 0,1 liter. Menghasilkan 0,02 dengan satuan liter-liter habis tersisa mol. Oke. Kita sudah mendapatkan mol NaOH yaitu 0,01 mol dan mol HCl yaitu 0,02 mol. Kemudian kita lanjutkan pada tahap mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu. Sebelum mengisi mula-mula reaksi sisa, pastikan dulu reaksi sudah dalam keadaan setara. Untuk mengisi mula-mula, kita menggunakan mol hasil hitungan, yaitu NaOH 0,01, HCl 0,02. Untuk mengisi bagian reaksi, kita turunkan mol mula-mula dengan nilai yang terkecil, yaitu NaOH 0,01
Karena koefisien pada reaksi semuanya adalah 1, maka pada reaksi semua terisi 0,01. Oke, untuk mengisi daerah sisa atau setimbang, maka NaOH habis bereaksi, HCl tersisa 0,01 mol, NaCl yang terbentuk 0,01 mol, dan H2O yang terbentuk adalah 0,01 mol. Semua masih dalam satuan mol. Oke. Kemudian kita memilih pernyataan dari option A sampai E yang sesuai dengan reaksi yang telah kita kerjakan. Jika diperhatikan dengan baik, pada poin A tertulis keduanya habis bereaksi. Hal ini kurang tepat karena HCl masih memiliki sisa 0,01 mol. Pada poin B, NaOH habis dan HCl tersisa 0,01 mol. Poin B sesuai dengan yang kita kerjakan. Poin C, HCl habis dan NaOH tersisa. Kurang tepat. Poin D, NaOH dan HCl habis serta dihasilkan NaCl 0,02 mol. Kurang tepat. Poin E, NaOH habis dan dihasilkan NaCl 0,02 mol. Kurang tepat. Maka pernyataan yang benar adalah NaOH habis bereaksi dan HCl tersisa 0,01 mol. Pada soal nomor 4, kita akan menghitung nilai X dari senyawa air kristal MgSO4 X H2O. Data yang diketahui di soal adalah massa dari senyawa kristalnya yaitu 2,46 gram dan massa dari MgSO4 anhidratnya dan massa dari MgSO4 anhidratnya adalah 12 gram. Kemudian Mr MgSO4-nya dan Mr H2O-nya. Untuk menghitung nilai X pada senyawa anhidrat, kita akan menggunakan perbandingan mol, di mana mol akan dihitung menggunakan rumus N sama dengan massa per Mr. Data Mr dari MgSO4 dan H2O sudah diketahui di soal, sehingga N sama dengan massa per Mr. Untuk nilai Mr dari MgSO4 dan H2O sudah diketahui di soal. Sedangkan massa yang terlibat dalam reaksi massa air kristalnya adalah 24,6 gram, massa MgSO4 anhidratnya adalah 12 gram, dan massa H2O yang belum diketahui. Massa H2O dapat kita cari menggunakan hukum kekekalan massa yang berbunyi massa reaktan sama dengan jumlah massa produk. Massa reaktan yaitu 24,6 gram, massa produk yaitu 12 gram,
ditambah massa H2O, sehingga massa H2O dapat dihitung dengan 24,6 gram dikurangi 12 gram menghasilkan 12,6 gram. Maka massa H2O yang dihasilkan pada reaksi adalah 12,6 gram. Kemudian kita menghitung mol dari MgSO4 dan mol dari H2O. Mol dari MgSO4 sama dengan massa dari MgSO4 yaitu 12 gram dibagi dengan Mr dari MgSO4 yaitu 120. Satuannya gram per mol. Mendapatkan hasil 0,1 dengan satuan gram dengan gram habis, tersisa mol. Kemudian mol dari H2O sama dengan massa dari H2O yaitu 12,6 gram dibagi dengan Mr H2O yaitu 18 gram per mol. Dapatkan hasil 0,7, satuannya gram dengan gram habis, tersisa mol. Setelah kedua mol sudah didapatkan yaitu mol MgSO4 0,1 mol dan mol H2O 0,7 mol, kemudian kita bandingkan kedua mol tersebut. Mol dari MgSO4 berbanding dengan mol dari H2O. Mol dari MgSO4 adalah 0,1 dan mol dari H2O adalah 0,7. Perbandingan ini dapat disederhanakan dengan dibagi 0,1 sehingga perbandingan menjadi 1:7. Berdasarkan penyederhanaan, perbandingan mol antara MgSO4 dan mol H2O didapatlah 1:7, yaitu perbandingan MgSO4 1 dan perbandingan H2O 7. Maka nilai X yang ada pada MgSO4 X H2O adalah 7. Sehingga senyawa air kristalnya adalah MgSO4 7H2O. Jawaban yang benar adalah C dengan nilai X adalah 7. Sekian video pembahasan soal kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.